Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Ini adalah general reading, pembacaan banyak energi, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, terbolak-balik energinya. Ambil yang positif dan baiknya saja. Bismillahirrahmanirrahim, tema kita adalah pilihan dalam hatinya. Apa yang dia fokuskan saat ini? Saat ini, yang dia fokuskan adalah sesuatu hal yang tampak nyata, yang jelas, yang memberikan banyak manfaat untuk dirinya, jauh lebih baik, dan pastinya aman, nyaman, terutama kesehatannya, baik fisik dan mental. Lalu kita cek ya, apa saja. Yang pertama, ini terkait dengan sebuah hubungan, sebuah komunikasi, sebuah ikatan, sebuah tim. Jadi, dikondisikan saja. Jika saat ini dia masih menghubungi dirimu, berkomunikasi denganmu, artinya dia merasa kamu adalah orang yang selalu mendukungnya, sangat memahaminya, mengerti keadaan dirinya. Kamu adalah bagian dari hidupnya. Dan artinya, dia tidak merasa terbebani. Namun, sebaliknya, jika saat ini dia tidak menghubungi dirimu, artinya, dia merasa tidak nyaman denganmu. Bisa jadi ini sangat mengganggunya. Yang kedua, ini terkait dengan proses perbaikan, pertumbuhan. Artinya, mungkin ada sebuah situasi, kondisi, hal yang membuat dirinya terluka, mengalami trauma. Dan itu yang membuat dirinya sangat menyesali. Hingga saat ini, dia berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaannya, semangatnya, harapannya, impiannya. Dia fokus untuk perbaikan, pertumbuhan, perkembangan menjadi versi terbaiknya. Karena di sini dia sudah banyak belajar dari kehidupannya. Bisa jadi dia tidak menghubungimu karena ada sesuatu hal yang jauh lebih penting baginya, yaitu healing, perbaikan, penyembuhan diri. Dan yang ketiga di sini terkait dengan masa depannya. Dia fokus kepada impiannya, karir, keuangannya. Dia lebih banyak menyibukkan diri, belajar, mengikuti workshop, seminar, kursus. Banyak hal yang dia pelajarin. Lalu bagaimana kondisimu saat ini? Sebenarnya kondisimu nih tidak pasti, tidak menentu. Belum ada sebuah kejelasan kemana arah dan tujuan hubungan ini. Masih dipertimbangkan, diobservasi. Dikarenakan begitu banyak masalah dalam hubungan ini. Banyak salah paham, banyak curiga, cemburu, iri, banyak bohongnya, banyak rahasianya. Tidak jujur, tidak terbuka. Hubungan yang tidak sehat, penuh tekanan. Ya, bisa jadi sebenarnya salah satu di antara kalian ini punya trust issue atau punya inner child yang terluka, sehingga berefek kepada hubungan ini. Dulu sewaktu kecil, dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga ketika dewasa, dia menuntut itu dari pasangan. Jadi kayak merasa hubungan ini dipaksakan.
Sementara yang satunya merasa tidak nyaman kalau dipaksa, tuntut, dikekang, dikontrol. Ini bukan hubungan yang sehat. Atau bisa jadi, sewaktu kecil dia mendapatkan tekanan dari orang tuanya. Pola asuh yang tidak sehat. Ada tindakan abuse, baik verbal ataupun fisik, yang berakibat saat ini dia terhadap pasangan itu meremehkan, acuh, tidak peduli. Ya, terbukti tidak ada komunikasi yang jelas. Jika ada masalah, ya selalu diabaikan, tidak diselesaikan dengan baik antara keduanya. Jika memang dia tidak menghubungimu, alangkah baiknya kamu untuk tidak menghubunginya. Karena di sini ada masa menyendiri, merenungi, meratapi, menyesali, dan menerima. Jika dia tidak merasakan itu, kehilangan dirimu, jadi dia tidak akan berpikir, dia tidak akan menyadari pentingnya kamu dalam hidupnya. Karena hubungan ini terlalu lama dibiarkan. Sehingga salah satunya, entah kamu atau dia di sini, yang tegas untuk membuat sebuah keputusan. Ada dua kondisi di sini. Yang pertama, menyerah, mundur, perlahan. Ya, walaupun dia menyesali hubungan ini kenapa harus berakhir. Padahal dia merasa, ya, kamu adalah orang yang terbaik menurutnya. Kamu adalah orang yang tepat untuk dirinya. Tapi ketika kamu tidak berupaya, berusaha, ya minimal adanya komunikasi yang terbuka. Bukan kucing-kucingan, bukan saling ngeblok, bukan acuh dan tidak peduli. Itu sangat menyakitkan. Hingga dia memilih demi kewarasannya, demi kesehatan mentalnya, ya, dia pergi. Untuk kondisi yang kedua, dia tetap bertahan. Walaupun hubungan itu terus menggantung. Tidak adanya kepastian, tidak adanya kejelasan. Ya, seterusnya selamanya untuk saling diam. Pesan semesta. Segala sesuatu itu akan datang dan pergi dari hidupmu. Maka jangan pernah menyesali yang sudah terjadi, karena memang itu harus terjadi, karena bagian dari proses perjalananmu, takdirmu. Kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, kesempatan, kehilangan orang yang kita cintai. Kalau dia ditakdirkan untuk dirimu, dia akan selalu menemukan jalan untuk kembali menemuimu. Tapi kalau dia akan hilang selamanya, dia tidak akan pernah kembali. Dan jangan biarkan dirimu untuk menyesali, menangisi, meratapi nasib. Bisa jadi itu adalah awal kesempatanmu, awal perubahan hidupmu, awal perbaikanmu untuk menjadi versi terbaikmu. Jadi, jangan melihat sesuatu itu dari kacamata yang buruk, negatif. Karena sesuatu yang negatif pun bisa menjadi positif, asal kita berikan energi yang positif itu. Kita melihat sisi baiknya, kemanfaatannya, keberkahannya, hikmah yang terjadi. Mungkin dia tidak menghubungimu, ya, untuk sama-sama saling belajar, memahami diri masing-masing.
untuk fokus dengan apa yang ingin dia tuju. Begitupun dengan dirimu. Yang kedua, akhir dari sebuah perjalanan, siklus dirimu, atau awal kehidupan barumu. Jika saat ini kamu merasa kehidupanmu tuh banyak perubahan, entah segi keuangan, karir, ataupun lingkunganmu, itu adalah sebuah siklus dari dirimu, kehidupanmu. Karena di sini akan ada kamu terima. Kamu sudah banyak belajar, dan ini adalah pengalamanmu. Dan saatnya kamu memasuki bab kehidupan barumu. Yaitu kehidupan yang jauh bisa menghormatimu, menyayangimu, menghargaimu, energi yang selaras dengan dirimu. Orang-orang yang bisa menerimamu, yang mendukungmu, yang mencintaimu, dan menerima dirimu. Baik ini dalam hubungan asmara, ya kamu akhirnya mungkin dipertemukan, adanya kesempatan untuk bertemu dengan orang yang tepat. Atau, ya ada kesempatan lagi, kamu mendapatkan tawaran pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi kehidupanmu akan jauh lebih baik, lebih indah dan bahagia. Untuk pesan cintanya di sini, pesan cintamu adalah terimalah dia, seseorang yang bisa menghargaimu, mencintaimu, menerima dirimu apa adanya. Karena ini memberikan perubahan di kehidupan asmaramu. Jadi jangan terima siapapun, orang baru atau orang lama yang masih menggunakan pola yang lalu. Tetapi dia adalah orang yang memberikan banyak perubahan yang baik untuk dirimu. Yang jelas ini memenuhi cintamu. Dia adalah hasil dari manifestasimu, doamu, impianmu. Jadi mulai saat ini, doakan hal-hal yang baik yang akan datang, yaitu seseorang yang terbaik yang ditetapkan dan dipilih oleh semesta. Bukan keinginanmu, bukan memenuhi egomu. Jadi siapapun yang hadir, dia adalah orang yang terbaik. Entah dia orang lama atau orang baru. Untuk inisialnya bisa namamu atau nama dia, BNV, GFC, ARM, KDG. Untuk zodiaknya, Sun, Moon, Rising, Libra, Aquarius, Gemini, Cancer, Pisces, dan Leo. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.